Kemendikbud-Ristek Dikti menanggapi protes uang kuliah tunggal yang dinilai mahal. PLT Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud menyatakan pendidikan tinggi merupakan tertiary education atau pilihan yang tidak masuk wajib belajar 12 tahun. PLT Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Cicik Sri Cahyandari, menyebut pendidikan tinggi di Indonesia belum bisa gratis seperti di negara lain. Alasannya karena bantuan operasional perguruan tinggi negeri atau BOPTN belum bisa menutupi semua kebutuhan operasional. Cici juga menyatakan pendidikan tinggi tidak masuk wajib belajar 12 tahun dan merupakan pendidikan tersier atau pilihan. Menurut saya ini sesuatu yang luar biasa, teman-teman sekalian. Kita dasarkan sebagai untuk kemudian sebenarnya ini tanggungan biaya yang harus dipenuhi agar penyelenggaraan pendidikan itu memenuhi standar mutu. Nah, tetapi dari sisi yang lain kita bisa melihat bahwa pendidikan tinggi ini adalah tertiary education. Jadi bukan wajib belajar. Artinya tidak seluruhnya lulusan SLTA, SMK itu wajib masuk perguruan tinggi. Ini sifatnya tertiary education. Jadi bukan wajib belajar. Cak, lagi ngapain, Cak? Ini aku lagi nonton berita terkait tanggapan dari Kemendikbud mengenai kenaikan UKT. Kamu udah nonton belum? Oh, yang katanya kuliah itu kebutuhan tersier ya? Iya, yang itu. Gak nyambung banget sih tanggapannya. Masa nggak menjawab sih tentang permasalahan UKT? Kalau menurut aku, iya nggak nyambung. Malahan dengan tanggapan yang kayak gitu bisa ngebuat generasi selanjutnya yang pingin kuliah semangatnya menjadi menciut. Nah, iya. Padahal kan salah satu parameter keberhasilan suatu bangsa kan dinilai dari kualitas pendidikannya kan. Jadi kan seharusnya tuh pemerintah lebih mementingkan kualitas pendidikan daripada urusan komersial mereka sendiri. Betul banget, bahkan bagi beberapa keluarga di Indonesia, pendidikan itu bisa menjadi salah satu cara agar mendapatkan masa depan yang lebih baik lagi. Berarti pernyataan tentang pendidikan itu kebutuhan tersier itu nggak dilandasi sama data yang konkret kan ya? Bener banget, karena kalau mereka melihat data yang ada di lapangan, mereka nggak bakal tuh bisa ngomong kayak gitu. Soalnya di realitas yang ada, ijazah S1 itu banyak menjadi persyaratan lowongan kerjaan yang ada. Semoga banyak ya yang nggak terpengaruh sama perkataan kalau pendidikan itu adalah kebutuhan tersier, supaya mereka yang ingin mengejar pendidikan tinggi-tingginya itu masih bisa semangat untuk meraih itu semua. Aku juga berharap sih semoga pemerintah mau mengatasi permasalahan kualitas pendidikan yang ada di negara kita ini. Tapi kamu udah nonton berita terkininya belum sih? Belum, emang ada berita apa ya? Ada tahu, nih lihat deh. Nah, sekarang kami mengetahui bahwa memang ada keprihatinan dari masyarakat dan mahasiswa mengenai apa yang terjadi. Sekarang kita sudah menjelaskan bahwa ini hanya tidak akan berdampak untuk mahasiswa yang sekarang sedang menjalankan perguruan tinggi. Tapi apa ke depannya? Beberapa hal yang kami akan komit dari Kemendikbud-Ristek untuk mengurangi kecemasan di masyarakat. Yang pertama, menurut saya salah satu hal yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa universitas-universitas, terutama perguruan tinggi negeri, untuk memastikan Kemendikbud punya peran yang sangat kuat untuk memastikan kalaupun ada kenaikan harga, bahkan untuk tingkat atau tingkat ekonomi yang lebih tinggi, bahwa peningkatan itu rasional dan masuk akal. Jadi kami mendengar banyak desas-desus, ada lompatan-lompatan yang cukup fantastis ya. Tadi dari Komisi 10 terima kasih sudah memberikan, dan saya berkomit beserta untuk memastikan, karena tentunya harus ada rekomendasi dari kami untuk memastikan bahwa lompatan-lompatan yang tidak masuk atau tidak rasional itu akan kami berhentikan. Ya. Jadi kami akan memastikan bahwa kenaikan-kenaikan yang tidak wajar itu akan kami cek, kami evaluasi, kami assess, dan saya ingin meminta semua ketua perguruan tinggi dan prodi-prodi untuk memastikan bahwa kalaupun ada peningkatan harus rasional, harus masuk akal, dan tidak berburu-buru tergesa-gesa melakukan lompatan yang besar. Itu adalah komitmen pertama. Yang kedua adalah, dan ini komitmen bersama, bukan hanya Kemendikbud, tapi juga Komisi 10. Harapan saya ini menjadi komitmen bersama, bahwa dengan adanya
kebijakan ini mendorong baik Komisi 10 maupun juga Kemdikbudristek untuk berjuang untuk meningkatkan KIPK untuk mahasiswa-mahasiswa yang di tingkat ekonomi yang sangat membutuhkan. Jadi sebenarnya kami selama ini tentunya KIPK itu sudah meningkat ya dari tahun ke tahun, dan banyak kebijakan kita yang malah memperbesar unit cost pada KIPK sehingga bisa masuk prodi-prodi yang mungkin lebih mahal tapi yang dengan akreditasi yang tinggi. Kami akan terus berjuang untuk ini dan berjuang untuk meningkatkan total jumlah KIPK, karena memang Bapak Ibu, situasi yang paling ideal, yang terbaik adalah tangga UKT dilaksanakan sehingga yang mampu membayar lebih banyak, yang tidak mampu membayar lebih sedikit. Dan untuk melaksanakan efektif, kita harus memastikan di bagian tangga paling rendah, yang paling tidak mampu, itu diberikan kesempatan melalui KIK. Jadi komitmen kami adalah untuk berjuang ke kementerian lain dan kepada dan harapan kami Komisi 10 dengan kita untuk berjuang untuk meningkatkan anggaran KIPK sehingga kita memastikan bahwa yang tidak mampu masih bisa mengikuti perguruan tinggi.